Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Pak Sabto. Ya, anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ya, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran kelas 5 tema 6 tentang panas dan perpindahannya. Subtema 2 tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Pada pembelajaran 6, sebelum memasuki ke materi pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Semoga setelah kita membaca doa, pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Amin. Oke anak-anak, mari perhatikan gambar percakapan berikut antara Siti dengan Dayu. Dayu, terima kasih ya sudah mengajariku beberapa gerakan tari Bali termasuk pola lantai, kata Siti. Sama-sama Siti, saya juga senang kamu mau tahu lebih banyak tentang beberapa tari daerah dari tempat asalku. Ini sebuah lukisan penari pendet untukmu, Siti. Tari ini merupakan salah satu tari khas Bali yang memiliki makna dan tujuan tertentu. Pasti kamu ingin tahu lebih banyak tentang tari ini kan? Kata Dayu. Tentu saja Dayu. Terima kasih sekali untuk lukisannya. Kamu memang teman yang baik, kata Siti. Ya, itu percakapan antara Siti dengan Dayu. Sebelum memasuki materi mengenal tari pendet, mari kita saksikan video berikut ini. Tari pendet. Awalnya merupakan tari pemujaan di Pura Bali. Melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Tarian ini dapat dilakukan oleh pria dan wanita, baik dewasa maupun anak-anak.
dimodifikasi oleh Iwayan Ringgi dan dipersembahkan sebagai tarian Selamat Datang. Ya, langsung lanjut menuju ke materi pembelajaran. Mengenal tari pendet dari Bali. Tari pendet merupakan salah satu tari tradisional Bali yang sangat populer. Lahirnya tari pendet berawal dari ritual sakral Odalan di pura yang disebut dengan Mamendet atau Mendet. Mendet dimulai setelah pendeta Hindu mengumandangkan mantra dan setelah pementasan topeng Siddhakarya. Tari ini dipentaskan secara berpasangan atau secara massal dengan membawa perlengkapan berupa bokor, sesajen, dan bunga. Pendet disepakati lahir pada tahun 1950. Tari pendet ini masih tetap mengandung kesan sakral dan religius, meskipun dipentaskan di sebuah acara yang tidak berhubungan dengan kegiatan keagamaan. Pada tahun 1961, Iwayan Brata memodifikasi tari pendet hingga menjadi tari pendet yang sering kita saksikan sekarang. Beliau juga menambah penari pendet menjadi 5 orang. Setahun kemudian Iwayan Brata dan kawan-kawan menyajikan tarian pendet massal yang ditarikan oleh 800 orang penari untuk ditampilkan di Jakarta dalam acara pembukaan Asian Games. Kemudian pada tahun 1967, koreografer tari pendet modern Iwayan Ringgi mengajarkan dan meneruskan tarian pendet modern. Iwayan Ringgi mengajarkan dan meneruskan tarian pendet kepada generasi muda. Selain pendet, beliau juga mengajarkan dan melestarikan tari Bali lainnya kepada keluarganya maupun lingkungan di luar keluarganya. Tari pendet menceritakan tentang dewi-dewi kayangan yang turun ke bumi. Biasanya tari pendet ini dibawakan secara berkelompok atau berpasangan oleh remaja putri. Para penari pendet berbusana layaknya penari upacara keagamaan. Setiap penari akan membawa sesaji berupa bokor yang di dalamnya terdapat bunga warna-warni. Pada akhir tarian, bunga ini akan ditaburkan ke tamu undangan sebagai sebuah simbol penyambutan. Tari pendet menggunakan pola lantai yang sangat sederhana. Dibandingkan pola lantai tarian Bali lainnya, tari pendet hanya menggunakan pola lantai berbentuk huruf V, pola lantai lurus, dan pola menghadap ke samping kanan dan kiri, seperti halnya tarian tradisional kebanyakan. Pola lantai pada tari pendet tidak memiliki makna khusus, tidak seperti tari bedoyo dari Yogyakarta yang memiliki makna di setiap pola lantai tariannya. Ayo kita mencoba. Kamu mungkin dapat melihat bahwa pada tari daerah seperti tari pendet menggunakan pola lantai tertentu pada tariannya. Pola lantai ini ada yang bermakna tertentu, ada juga yang tidak. Tarian bedoyo dari Jawa Tengah memiliki makna pada setiap pola lantai,
yang dibuat penari. Tetapi pada tari lainnya, seperti tari pendet, pola lantai tidak memiliki makna tertentu. Sebelumnya kamu telah mengubah untuk mengembangkan beberapa pola lantai pada gerakan-gerakan tari yang telah kamu pilih sebelumnya. Saat ini waktunya bagimu untuk menunjukkannya di depan teman-temanmu. Lakukanlah latihan sekali lagi agar gerak tarian yang kamu peragakan terlihat harmonis. Tunjukkan pola lantai apa saja yang kamu gunakan pada tarian tersebut. Peragakanlah dengan sungguh-sungguh gerakan tari yang telah kamu pelajari di depan teman-temanmu. Berikan perhatian dan tanggapan kepada temanmu dari kelompok lain pada saat mereka memeragakannya di depan kelas, sebagai cara untuk mendukung usaha mereka. Nih, ada percakapan lagi ya. Siti ya dengan Dayu. Wah, kamu tadi dapat memperagakan pengembangan pola lantai tari dengan baik, Siti. Kamu cepat sekali belajar, kata Dayu. Terima kasih. Kamu banyak memberikan semangat padaku, Dayu. Teman-teman sekelas kita pun memberikan dukungan pada saat setiap kelompok maju untuk memeragakan hasil kerja kelompoknya. Ya, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan penghargaan atas usaha kerasnya ya Siti. Dan tentu saja kewajibannya adalah dengan berlatih sungguh-sungguh agar tujuan dari usahanya tercapai. Sejawab Dayu. Setiap kegiatan yang kita lakukan pasti melibatkan hak dan kewajiban, baik hak dan kewajiban kita maupun orang lain, baik yang berhubungan langsung dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Pada saat kamu mempresentasikan sesuatu, kamu mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan dengan baik, sehingga kamu berhak mendapat kepuasan atas usahamu. Pada saat orang lain melakukan presentasi, kamu mempunyai kewajiban untuk memberikan kesempatan dan menghargai usahanya dengan memberikan perhatian dan tidak menertawakannya. Kewajiban yang kamu lakukan itu untuk membantu temanmu mendapatkan kesempatan presentasi dengan baik sebagai haknya. Hak seorang pelajar. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan tamatan pendidikan dasar setiap peserta didik pada suatu satuan pendidikan mempunyai hak-hak berikut. Nah, ini ada hak-hak seorang pelajar. Mari kita lihat. Hak seorang pelajar nomor 1. Mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. 2. Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan. Yang ketiga, berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan. Yang keempat, mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Yang kelima, pindah ke satuan pendidikan yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi. Yang enam, sesuai dengan persyaratan penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan yang hendak dimasuki. 7. Memperoleh pencapaian
hasil belajarnya. Yang 8, menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. 9, mendapat pelayanan khusus bagi yang menyandang cacat. Secara umum dalam proses belajar mengajar, siswa mempunyai hak-hak sebagai berikut. 1. Hak pelajar. Belajar merupakan kebutuhan pokok seorang pelajar. Siswa berhak mendapatkan proses belajar, mengajar di kelas dan di luar kelas. Pengajaran untuk perbaikan pengayaan, kegiatan ekstrakurikuler, mengikuti ulangan harian, ulangan umum, dan ujian nasional. Yang kedua, hak pelayanan. Dengan adanya pelayanan diharapkan memberi kemudahan bagi siswa meraih harapan memperoleh sukses. Siswa berhak mendapatkan pelayanan yang berhubungan dengan administrasi sekolah. Pelayanan melalui bimbingan konseling akan membantu keberhasilan siswa. Yang ketiga, hak pembinaan. Bentuk pembinaan dapat dilaksanakan pada saat upacara bendera, pembinaan wali kelas saat mengajar, bahkan saat bimbingan dan layanan konseling. Yang keempat, hak memakai sarana pendidikan, yaitu sarana dan prasarana pendidikan merupakan alat untuk mempermudah siswa melakukan berbagai aktivitas belajar. Yang kelima, hak berbicara dan berpendapat, yaitu hak ini digunakan secara demokratis untuk melatih siswa mengemukakan pendapatnya, tapi perlu diingat, hak ini harus digunakan dengan cara-cara yang sopan, tidak menimbulkan anarki, dan berujung pada kerusuhan. Yang keenam, hak berorganisasi, yaitu berkumpul dengan teman sebaya, memang diperlukan oleh anak-anak remaja. Jika bertujuan baik, maka berorganisasi sah-sah saja, sah-sah saja diskusikan. Organisasi juga dapat menjadi ajang penyalur bakat dan kreativitas para remaja. Yang ketujuh, hak bantuan biaya sekolah. Bantuan biaya sekolah atau sering disebut beasiswa merupakan kebutuhan wajib yang diterima siswa. Pemberian bantuan ini juga harus memenuhi persyaratan tertentu yang telah diatur dalam ketentuan-ketentuan pemberian beasiswa. Sekarang menuju ke kewajiban seorang pelajar. Ada hak berarti ada kewajiban. Oke, siswa selain memiliki hak yang harus diterima, juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhinya. Setiap peserta didik berkewajiban untuk 1. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, mematuhi semua peraturan yang berlaku. Yang ketiga, menghormati tenaga kependidikan. Menghormati tenaga kependidikan seperti guru dan stafnya. Yang keempat, ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan satuan pendidikan yang bersangkutan. Secara umum, kewajiban siswa dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Kewajiban belajar. Belajar merupakan tugas utama seorang pelajar. Siswa diwajibkan belajar dengan baik di dalam maupun di luar sekolah. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru termasuk juga kewajiban pelajar. Yang kedua, kewajiban menjaga nama baik sekolah, yaitu menjaga nama baik sekolah baik di luar maupun di dalam sekolah merupakan perwujudan terhadap ketahanan sekolah beserta wawasan wiyata mandala. Yang ketiga, kewajiban taat tata tertib. Aturan-aturan yang mengarahkan siswa bertingkah laku di sekolah
merupakan tata tertib yang wajib ditaati oleh seluruh siswa. Dengan tata tertib diupayakan siswa memiliki kedisiplinan sehingga mampu menunjang dalam kehidupan bermasyarakatnya. Yang keempat, kewajiban biaya sekolah, yaitu BOS atau biaya operasional sekolah adalah biaya sekolah yang berasal dari pemerintah yang merupakan pendukung operasional kegiatan harian di sekolah agar sekolah dapat berjalan lancar. Biaya ini hanya untuk membantu meringankan biaya sekolah, bukan berarti sekolah bebas ongkos atau gratis. Yang kelima, kewajiban kerjasama. Kerjasama antara sekolah dengan pihak masyarakat, dalam hal ini wali murid, wajib dilaksanakan untuk mendukung seluruh kegiatan sekolah. Kerjasama yang terjalin dengan baik akan mampu memecahkan setiap permasalahan yang ada. Iya, itu mengenai hak seorang pelajar dan kewajiban seorang pelajar. Berikutnya adalah uji pembelajaran. Nah, itu tugas buat kalian anak-anak. Ya, kita lihat soalnya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas. Nomor 1. Berikan contoh hak pelajar. Nomor 2. Seorang pelajar juga mempunyai dalam mendapatkan pelayanan. Berikan contohnya. Nomor 3. Seorang siswa berhak berorganisasi di sekolah. Berikan contoh organisasi yang bisa diikuti siswa di sekolah. Nomor 4. Berikan contoh sikap toleransi dalam beragama di masyarakat. Untuk nomor 5, 6, dan 7 kita simak bacaan berikut. Tari gambyong merupakan sejenis tarian pergaulan di masyarakat saat ini. Tari gambyong menjadi suatu tarian yang disajikan untuk menyambut tamu atau mengawali suatu resepsi perkawinan. Ciri khas pertunjukan tari gambyong sebelum dimulai selalu dibuka dengan gending pangkur. Tariannya terlihat indah dan elok apabila si penari mampu menyelaraskan gerak dengan irama kendang dan gending. Sebab kendang itu biasa disebut otot tarian dan pemandu gending. Konon, tari gambyong tercipta berdasarkan nama seorang penari jalanan atau ledek yang bernama Si Gambyong yang hidup pada zaman Sinuhun Pakubuwono keempat di Surakarta, yaitu pada tahun 1786 sampai 1820. Penari ini juga disebutkan dalam buku Cariyos Lelampahanipun karya Suwargi R. Raden Ngabei Ranggawarsita pada tahun 1803 sampai 1873 yang mengungkapkan adanya penari ledek yang bernama Gambyong yang memiliki kemahiran dalam menari dan kemerduan dalam suara. Langsung ke nomor soal 5. Tulislah hal penting dari paragraf pertama di atas. Nomor 6, tulislah ide pokok paragraf kedua. Nomor 7, pada masa raja siapakah Si Gambyong ada? Nomor 8, apa nama pola lantai pada gambar di samping? Jelaskan. Nomor 9, perhatikan gambar tari di samping. Bagaimana bentuk pola lantai tarian di samping? Ya, udah. Langsung lagi.
nomor 10. Perhatikan gambar tari di samping. Apa nama tarian di samping? Ya. Cukup sekian materi pembelajaran kelas 5, tema 6, subtema 2 pada pembelajaran 6 yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Cukup sekian. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.